Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bersama-sama membahas soal latihan penilaian tengah semester genap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Silakan anak-anak membuka buku LKE Al-Hikmah PAI kelas 2. Kalian buka halaman 22 sampai 24. Langsung saja kita masuk soal nomor 1. Nabi Saleh alaihi salam adalah utusan A. Manusia, B. Malaikat, C. Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang tepat adalah C. Nabi Saleh alaihi salam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Soal yang kedua. Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada kaum titik-titik. A. Ansor, B. Samud, C. Ad. Jawaban yang tepat adalah B. Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada kaum Samud. Soal yang ketiga. Nabi Saleh alaihi salam mengajak umatnya untuk menyembah titik-titik. A. Allah subhanahu wa ta'ala, B. Matahari, atau C. Berhala. Jawabannya yaitu A. Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh alaihi salam mengajak umatnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk soal nomor 4. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada kaum Samud karena keingkaran mereka. Azab itu berupa halilintar disertai titik-titik. A. Gunung meletus, B. Tsunami, atau C. Gempa bumi. Jawaban yang tepat adalah C. Gempa bumi. Soal berikutnya nomor 5. Surat Al-Asr terdiri atas titik-titik ayat. A. 4, B. 3, C. 2. Jawaban dari soal nomor 5 adalah B. Surah Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Soal nomor 6. Perhatikan ayat berikut ini. Arti ayat di atas, kecuali orang-orang yang beriman, beramal, titik-titik. A. Guru, B. Saleh, C. Semuanya. Jawaban soal untuk nomor 6 adalah B. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal, saleh. Masuk soal nomor 7. Anak salih harus berdisiplin, titik, dan beribadah. Jawabannya A. Belajar, B. Bermain, atau C. Mencontek. Jawabannya yaitu A. Belajar. Anak saleh harus berdisiplin belajar dan beribadah. Soal yang ke-8. Titik-titik maha suci dari segala kekurangan, celah, dan kesalahan. A. Manusia, B. Hewan, C. Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban dari titik-titik tersebut adalah C. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala kekurangan, celah, dan kesalahan. Soal berikutnya. Orang yang percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qudus akan mensucikan diri dari A. Kebaikan, B. Pahala, C. Dosa. Jawaban yang tepat adalah C. Bahwa orang yang percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Qudus akan mensucikan diri dari perbuatan dosa.
Soal yang ke-10. Tumbuhan dan hewan selalu titik-titik-titik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Mengeluh. B. Bertasbih. C. Marah. Isian yang tepat untuk titik-titik adalah B. Bertasbih. Tumbuhan dan hewan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang waktunya kita masuk ke soal jawab singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 1. Kaum Tsamud memiliki keahlian dalam berternak dan titik-titik. Jawabannya adalah bercocok tanam. Soal yang kedua. Allah mengazab kepada kaum Tsamud karena mereka titik-titik-titik terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya ingkar. Allah mengazab kepada kaum Tsamud karena mereka ingkar terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ketiga. Kaum Tsamud membunuh unta betina yang merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh. Seketika muncul titik-titik-titik sebagai awal dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya yaitu awan hitam. Selanjutnya soal nomor 4. Manusia akan titik-titik apabila waktunya tidak dipergunakan dengan baik. Jawabannya yaitu merugi. Manusia akan merugi apabila waktunya tidak dipergunakan dengan baik. Soal nomor 5. Siswa yang disiplin saat upacara bendera akan bersikap titik-titik. Jawabannya tertib. Siswa yang disiplin saat upacara bendera akan bersikap tertib. Anak-anak, selanjutnya kita masuk soal yang ke-6. Surah Al-Asr diturunkan sesudah surat titik-titik. Jawabannya yaitu Al-Insyirah. Surah Al-Asr diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Nomor 7. Lantai rumah Alia terlihat kotor sekali. Alia segera titik-titik lantai. Jawaban yang tepat yaitu menyapu. Lantai rumah Alia terlihat kotor sekali. Alia segera menyapu lantai. Soal berikutnya nomor 8. Ridho tanpa sengaja mematahkan penggaris salwa. Ridho sebaiknya titik-titik-titik kepada salwa. Yang seharusnya dilakukan Ridho adalah meminta maaf. Ridho tanpa sengaja mematahkan penggaris salwa. Ridho sebaiknya meminta maaf kepada salwa. Soal nomor 9. Lawan kata rendah hati adalah titik-titik. Jawabannya yaitu sombong. Lawan kata rendah hati adalah sombong. Soal yang ke-10. Subhanallah adalah bacaan titik-titik. Jawabannya tasbih. Jadi subhanallah adalah bacaan tasbih. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk soal uraian. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Apa julukan kota yang ditinggali kaum Nabi Saleh? Jawabannya adalah Madain Saleh atau kota Saleh. Jadi, julukan untuk kota yang ditinggali kaum Nabi Saleh adalah Madain Saleh atau kota Saleh. Soal nomor 2. Apa yang kamu lakukan untuk meraih cita-cita? Jawabannya adalah rajin dan disiplin belajar dan berdoa. Jadi yang harus kita lakukan
Untuk meraih cita-cita, salah satu di antaranya adalah dengan rajin dan disiplin belajar serta berdoa. Masuk soal yang ketiga. Berapa jumlah ayat surah Al-Asr? Jawabannya 3 ayat. Jadi, jumlah ayat surah Al-Asr ada 3 ayat. Soal berikutnya, mengapa manusia harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya yaitu karena bertasbih adalah salah satu cara mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bertasbih adalah salah satu cara mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, atau soal yang kelima, apa arti bacaan tasbih? Jawabannya, bacaan tasbih adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Bacaan tasbih adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan, serta jangan lupa untuk selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.